pagi Bapak Ibu terkasih, selamat datang di gereja Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah atas kita semua, amin. Sebelum kita mulai, kalau boleh saya undang Bapak Ibu yang duduk di bagian belakang boleh maju. Kita isi dulu bagian depan ya Bapak Ibu ya, mari saya undang dengan hormat. Boleh maju, banyak kursi yang masih kosong di bagian depan, biar nanti ada saudara-saudara kita yang di belakang yang belum datang bisa mengambil bagian di belakang. Mari Bapak Ibu, boleh maju. Bapak yang di belakang silakan maju. Mari Ibu, banyak kursi-kursi yang kosong di depan di sini. Iya, tolong dipenuhi dulu. Iya. Bapak Ibu yang sebelah kanan boleh maju. Mari. Sebentar kita akan mulai. Saya undang maju di sini, masih banyak kursi-kursi yang kosong. Kenapa sekali takut di depan? Oh AC, oke, kita akan mulai ibadah kita. Oke baik, kita akan mulai ibadah kita pagi ini Bapak Ibu. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, kita mau bersatu dalam doa. Ya, kita mau hormati hadirat Tuhan, kita mau bersatu hati, kita tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala cinta-Mu Tuhan atas kami. Pemeliharaan-Mu nyata Tuhan atas hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu Tuhan biar Engkau nyatakan pribadi-Mu di tengah-tengah umat-Mu Bapa. Beracaralah Tuhan, beracaralah Tuhan sekehendak Tuhan. Mari Bapa, nyatakan pribadi-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas umat-Mu. Mari setiap kita umat yang mengasihi Tuhan dan siap meninggikan Dia, mari sama-sama katakan amin. Berikan sambutan yang terbaik buat Tuhan kita pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya. Kita percaya setiap umatnya yang bersatu menyembahnya, kuasa Tuhan akan diturunkan, akan dicurahkan di tempat ini, dan tidak ada satu pun yang sanggup menghalanginya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari naikkan sama-sama dengan saya. Katakan, Bapakku datang. Kami mau datang hadirin Tuhan. Di
Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami selalu percaya Tuhan. Ada baikku. Katakan dengan hatimu yakin, katakan tak usah
Setuju dengan saya bahwa Yesus hebat, berikan sorak-sorai yang terbaik, yang terbaik. Kami berikan sorak-sorai yang terbaik lahir dari tempat ini Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Engkau Allah yang terhebat, Engkau Allah yang terdahsyat. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus saksikan kehebatanmu Tuhan. Kami mau terus saksikan kedahsyatanmu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami gak sanggup katakan apa-apa lagi di hadapanmu Tuhan. Selain hanya ucapan syukur Bapa. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan sorak-sorai, haleluya. Mari setiap kita yang lebih siap lagi masuk dalam hadiratnya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Siap menari buat Tuhan? Siap menari buat Tuhan? Ayo, regangkan bagian badan kita ya. Gak ada yang kaku di tempat ini. Woo! Nyanyikan. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Haleluya. Kasih yang menemukanku. Amin. Selamatkan dan pulihkanku. Saya ingin melihat wajah yang bersuka cita.
mendedikasikan hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Sepanjang umur kami, selama-lamanya hanya bagi-Mu Yesus. Silakan Bapak Ibu duduk di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami lebih masuk lagi Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Thank you Jesus. Ku masuk ke hadirat-Mu, amin. Di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Ini kerinduan umat-Mu Tuhan. Indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu ya Bapa penuhi tempat ini, dan umat-Mu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Katakan, ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada kata-kata, enggak cukup kata-kata kami Tuhan, selain puji dan sembah saat ini. Betapa indahnya Engkau Yesus, indahnya Tuhan bersama-Mu, mampu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku,
sungguh Dia mendengar hatimu. Yes, Lord. You're beautiful, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Sungguh di kakimu hingga kemuliaan-Mu karena jalanku. Yes, Lord. Dia lembut. Allah kita sungguh lembut menyapa saudara. Oh, Rana Musyikira. Kasihnya yang terbaik. Kasihnya lemah lembut. Terima kasih. Yes, Lord Jesus. Kami angkat dari tempat ini, Bapak. Kami naikkan ucapan syukur dari tempat ini, Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku.
Terpujilah Engkau Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Allah Raja Tuhan kami, Roh Kudus Allah yang tidak terbatas. Kami mengucap syukur sekali lagi kepada Engkau Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang selalu dan masih Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah, untuk datang menyembah memuliakan Tuhan. Bahkan sekali lagi di tempat ini, di waktu ini, Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk diam, duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ya Allah, Roh Kudus pimpin hamba-Mu, bahkan umat-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh benar-benar kami mengerti. Bahkan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Allah, kami rindu dan siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan siap katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oh haleluya. Oke, selamat pagi, shalom semuanya. Oke, Bapak Ibu Gembala tidak bersama dengan kita hari ini karena menghadiri ibadah perdana GBI TCC Batam Center. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, haleluya. Jadi TCC ini sudah punya cabang yang hari ini udah ibadah perdana ya. Pembukaan, belum pentabisan tapi ya ibadah perdana. Jadi sebagai Bapak dan Ibu Gembala yang membawahi cabang ini, mereka diminta untuk hadir di sana hari ini. Jadi kalau mungkin Bapak lihat Bapak Ibu Gembala mana ya? Oh enggak ya, itulah saya beri informasi supaya jangan ada pikiran-pikiran yang gelap ya. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar tentang karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Aduh, ini boleh juga ini, saudara. Boleh juga ini tema ini, saudara. Ya, artinya kami gereja GBTCC mengikuti tema dari sinode ya. Jadi karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi sebelumnya mari kita buka satu firman Tuhan. Beberapa firman Tuhan. Ya. Efesus 1 ayat 13. Ini harus kita mulai di sini. Efesus 1 ayat 13. Kita sebagai orang percaya harus mengetahui keberadaan kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Karena hari ini kita berbicara karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka saya harus memulai dari Efesus 1 ayat 13. Sudah ketemu? Perjanjian baru ya. Oke, bersama-sama kita bacakan Efesus 1 ayat 13. 2, 3. Di dalam Dia, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu dipercayakan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Itu yang pertama. Perhatikan saudara kalimat terakhir, ketika kamu percaya, ya, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, firman Tuhan mengatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, ya. Jadi orang percaya itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudara yang percaya kepada Kristus itu memiliki Roh Kudus. Amin. Amin. Coba angkat tangan dulu yang punya Roh Kudus. Ada juga yang gak angkat tangan ya. Bingung saya Bapak Ibu. Oke, kita udah punya Roh Kudus, amin. Amin. Oke, sekarang kita lihat firman Tuhan lagi. Galatia 5 ayat 16. Nah ini, saya harus bacakan firman ini untuk kita memulai perjuangan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16. Enggak jauh-jauh sebelahnya aja. Tetanggaan mereka. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu ya. Jadi
Ingat, tanamkan, saya mau kita itu satu atau sepakat. Ada konsep di dalam pikiran kita, Alkitab mengatakan ketika kita percaya kita punya Roh Kudus, ya. Itu ingat baik-baik. Nah, kemudian Paulus ya sama, yang nulis Efesus sama juga dengan Galatia, ya. Dia mengatakan begini, jadi kalau kita punya Roh Kudus, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu saudara. Jadi kita punya Roh Kudus, diminta untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara. Nah, sekarang kalau kita punya Roh Kudus, hidup kita diminta oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Nah, sekarang kita berbicara mengenai karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Kita harus tahu karakter itu apa dulu. Nah, gitu kan? Itu. Ada yang tahu karakter? Ya? Boleh cari di Mbak Google, ya. Jadi karakter itu sifatnya begini, saudara. Karakter itu tabiat, watak, ya, kejiwaan. Ya, itu simple, sederhananya begitu. Itu karakter, saudara. Nah, bagaimana supaya watak kita ini, ya, kejiwaan kita ini, atau sifat pribadi kita ini, itu dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Karena manusia kita ini darah dan daging, saudara, ya. Ada kedagingan. Kalau kita itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, wah itu saudara bahaya. Nah, itu ada di Galatia 5 yang tadi bawah-bawahnya itu ngeri banget. Barang siapa yang melakukan itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Saudara, jadi tidak masuk surga kalau percabulan, hawa nafsu, kedengkian, iri hati itu macam-macam itu. Dosa itu tidak akan membawa kita di dalam kerajaan surga. Karena di dalam kerajaan surga itu kudus. Jadi surga tidak mendapat, dosa tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya, amin. Nah, saudara. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalau karakter itu dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Nah, di dalam 1 Samuel, saudara ya, 1 Samuel 11 ayat 6, di situ Raja Saul, saudara, menghadapi Bani Amon, ya, bangsa Amon yang menyerang bangsa Israel di daerah Yabes Gilead. Orang-orang pada takut, saudara. Tapi Saul itu dikatakan 1 Samuel 11 ayat 6, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Amarahnya ini maksudnya dia itu berani, saudara. Berani, sangat berani. Ketika Roh Kudus itu berkuasa atas Saul, itu sudah timbul keberanian, saudara, di dalam diri Saul untuk menghadapi bangsa Amon di Yabes Gilead pada waktu itu, saudara. Artinya Roh Kudus yang menguasai hidup kita atau karakter yang dikuasai Roh Kudus itu memberikan kepada kita keberanian, saudara. Ya, Roh Kudus itu memberikan keberanian di dalam diri Saul. Sama, saudara, dengan kita. Jadi dulu kita itu menjadi orang yang penakut, tidak percaya diri, minder, ya. Tapi ketika Roh Kudus itu mengubahkan hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang berani, saudara. Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada kita, saudara. Di dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius itu dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, saudara. Tapi roh yang memberikan kekuatan. Nah, saudara, itu Roh Kudus, saudara. Memberikan kepada kita kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi ciri orang yang pertama di mana karakternya dikuasai Roh Kudus itu adalah Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada kita. Nah, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab ketika keberanian itu muncul karena pekerjaan Roh Kudus, saudara. Nah, kita melihat di dalam Keluaran 6 ya, Keluaran 6 ayat 12, itu Roh Kudus memberikan keberanian kepada Musa untuk menghadap Firaun, di mana dia mau datang meminta supaya bangsa Israel itu
keluar dari tanah Mesir, saudara. Saudara, Musa mau menghadap penguasa pada waktu itu, mau minta supaya bangsa Israel itu keluar dari Mesir, saudara. Anda bisa membayangkan seorang Musa mau menghadap raja, saudara. Kita aja kalau mau menghadap presiden mungkin protokolnya macam-macam, saudara. Ya, harus lewat ini, lewat itu, lewat ini, lewat itu. Dan mungkin agak gemetar juga kalau mau ketemu, saudara. Nah ini, saudara, mau minta supaya bangsa Israel itu keluar. Ini bangsa Israel ini menguntungkan Firaun dan Mesir pada waktu itu. Karena mereka budak, saudara. Ya budak itu dipekerjakan. Nah kalau mereka keluar, terus siapa yang mau kerja, istilahnya begitu. Ya Bapak Ibu yang punya ART di rumah, kalau mereka nggak ada gimana kerjanya? Ibu Yumika aja beberapa, mana Ibu Yumika? Beberapa mbaknya pulang keteteran sudah ngurus si Leva. Itu kan? Iya kan? Nah ini saudara kita kan pasti repot. Kalau kita yang punya ART terus pulang gitu ya, mungkin berlibur. Atau memang udah nggak kerja lagi, kita pasti repot saudara. Nah ini Israel yang begitu banyak mau diminta supaya keluar. Siapa yang mau kerja Bapak Ibu? Begitu kan? Siapa yang mau kerja di ladang, jadi tukang besi, tukang kebun? Siapa yang mau kerja? Ini nggak mudah saudara. Tetapi Musa menghadap. Ya, kenapa menghadap? Dia berani karena ada Roh Kudus saudara. Contoh yang kedua, 1 Samuel 18 ayat 25 dan 39. Ketika Elia menghadapi ratusan nabi Baal di Gunung Karmel saudara. Wah, satu nabi menghadap ratusan nabi Baal di Gunung Karmel saudara. Saudara, kalau bukan Roh Kudus yang berkarya di dalam diri Elia, itu saudara nggak mungkin. Tapi Elia berani saudara. Kemudian di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18, Roh Kudus membuat Sadrak, Mesak, Abednego berani menghadapi api yang dipanasi 7 kali lipat saudara. Ini keren saudara, ini keren. Roh Kudus yang memberikan keberanian. 3 orang ini anak-anak SMA. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi SMA. Ya biasa. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego. Anak-anak SMA ini saudara berani menghadapi perapian yang menyala-nyala dipanasi 7 kali lipat saudara. Mau dibakar hidup-hidup Bapak Ibu. Mau dibuang di dalam perapian itu. Kita ajak ke sunut lilin kompor atau itu Bu, lilin yang minyaknya itu udah gitu ya. Udah do re mi fa sol la si do. Ya kan? Apalagi saudara ini api Bapak Ibu. Ini api bukan air. Api Bapak Ibu. Saudara. Saya kebayangkan ngeri juga ya. Saya mau dibuang dalam api. Kita ajak keinjak puntung rokok yang masih ada apinya langsung gitu kan. Apalagi ini api memang sengaja dibuat untuk membakar mereka hidup-hidup saudara. Tetapi Roh Kudus memberikan mereka keberanian. Mereka harus menyembah, kalau enggak menyembah mereka dibuang. Tetapi mereka bilang enggak. Kalau Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah apa yang patung itu yang dibuat oleh Nebukadnezar. Kami tetap akan menyembah Tuhan. Saudara, itu adalah keberanian saudara. Kemudian Daniel 6 ayat 11. Roh Kudus membuat keberanian bagi Daniel berani menentang perintah raja. Nah, saudara ya. Kemudian 1 Samuel 17 ayat 45. Roh Kudus membuat Daud berani menghadapi Goliat dan membunuhnya saudara. Nah ini saudara, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang ilahi ya, yang tidak terlihat. Tetapi itu yang saya bilang kita punya ya. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya Roh Kudus itu ada di dalam diri kita Bapak Ibu.
Roh Kudus yang sama yang memberanikan Daniel, yang memberanikan anak-anak SMA tadi itu, yang memberanikan Saul, yang memberanikan Musa. Itu Roh Kudusnya sama dengan yang punya kita. Sama Bapak Ibu, amin. Sama saudara. Saudara. Jadi harusnya kita itu juga punya keberanian. Karena roh itu bukan roh ketakutan. Ya, tapi yang memberikan kita kekuatan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama itu kalau karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus itu memberikan kita keberanian. Kemudian karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus itu memberikan kepada kita apa ini? Saya mau istilahkan tahu membedakan mana yang berguna dan mana yang tidak berguna, Saudara. Karena Roh Kudus yang membangun itu, Saudara. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 23. Mari kita baca ini, Saudara. 1 Korintus 10 ayat 23. Nah, 1 Korintus 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, Saudara, ini Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu tahu membedakan mana sesuatu yang berguna, mana sesuatu yang membangun, Saudara. Ini penting, Saudara, dalam hidup kita. Apalagi kita ini sebagai orang Kristen. Paulus itu mengatakan begini, Saudara. Jadi segala sesuatu itu diperbolehkan, Saudara. Anda mau cat rambut boleh. Pakai celana jeans sobek-sobek boleh, ya. Cuman pertanyaannya, apakah itu berguna? Nah, itu Saudara, penting Saudara. Dan Paulus mengatakan, kalau hal itu menjadi batu sandungan, Paulus bilang aku nggak akan melakukannya, Saudara. Ini penting Saudara dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, orang bilang ini kan baju-baju gua yang beli, ya terserah gua dong. Dia mau di orang istilahnya bupati, buka paha tinggi-tinggi, iya kan? Sampai sini, Saudara ya. Nah itu, iya. Itu kan baju gua yang beli. Iya memang yang bilang gua yang beliin baju itu siapa? Itu kan begitu. Ada juga ibu-ibu yang nggak ada di sini sih, mudah-mudahan ya. Yang istilahnya sekwilda, tahu nggak sekwilda? Sekitar wilayah dada, ya kan? Itu senangnya kancingnya kebuka-buka, Saudara ya. Saya nggak tahu mungkin apa kepanasan ya. Gerah kali Bu ya. Kalau gerakan tinggal beli yang kipas angin yang pegang-pegang itu tinggal gini-gini doang aja. Ya kan? Repot amat Pak Ferry. Iya kan? Daripada kan membuat mata kita itu nggak berkedip-kedip. Iya kan Bapak Ibu? Ya kita ini manusia darah dan daging Saudara. Hamba Tuhan juga punya nafsu. Iya kan? Cuman kan bagaimana supaya nafsu itu dikontrol oleh Roh Kudus. Itu kan. Di sini nggak ada kan yang begitu? Nggak ada ya. Puji Tuhan ya. Nah itu penting bagi hidup kita. Supaya ketika kita itu ditegur jangan bilang, oh, Pak kan baju gua Pak. Iya kan? Dada gua. Iya kan? Ya Bapak aja matanya jangan ke sini mulu. Iya kan? Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan. Itu yang saya bilang, kalau karakter Roh Kudus itu yang dipimpin Roh Kudus itu tahu membedakan mana yang membangun, mana yang berguna. Itu Saudara. Segala sesuatu itu diperbolehkan, Saudara. Anda memuji Tuhan di sini dengan celana jeans sobek-sobek, gak apa-apa. Pertanyaannya itu jadi batu sandungan enggak? Kalau jadi batu sandungan, Paulus bilang jangan. Aku gak akan lakukan itu, Saudara. Bayangin saya khotbah Saudara rambut cat pink.
Ayo Bapak Ibu, mungkin bagi saya duit gua, selera gua. Lo mau ngomong apa? Tapi kan orang bilang nanti saya khotbah di belakang, hamba Tuhan kok rambutnya pink begitu. Ya nggak boleh saudara ya. Ya Paulus bilang ya aku nggak akan lakukan itu. Kan orang lain tersandung saudara. Gitu hidup kita. Jadi kita harus tahu membedakan. Nah, bapak-bapak ini ada yang masih merokok nggak di sini? Hah? Ini juga duit gua. Hah? Yang rusak badan gua. Itu kan? Berhenti Bapak Ibu ya. Berhenti Bapak Ibu. Siapa tahu ada ibu-ibu juga yang merokok ya. Iya kan? Apalagi ibu-ibu zaman sekarang gitu kan. Sudah nggak bisa membedakan dia ibu-ibu atau bapak-bapak. Rokok saudara. Saya mau kata harga rokok sekarang satu bungkus berapa? Berapa Pak Belem? Pitch Pak, pitch. 15.000 ada Pak? Lebih lagi ya. Standar saya kok rendah banget ya. Lebih, 20.000. Kok ibu-ibu yang jawab? Ibu merokok enggak? Oh karena disuruh beli ya sama suami ya? Oh. Ya. 20.000 ya. Itu sehari Bu ya? Atau 1 minggu? Sehari. Sehari tuh lah. Bu gini Bu, sehari 1 bungkus aja 20.000. Sebulan berapa Bapak Ibu? 600. Ya. 800. Udah Bu, saya 600 aja Bu. 600 saudara. 600 aja Bu. 600.000 Bapak Ibu untuk begitu doang saudara, 600.000 buang duit. Saya mau tanya kepada bapak-bapak yang merokok, berapa persembahan yang kamu berikan selama 1 bulan? Jawab saya sekarang. Ya kan? Saudara, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, karakter yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tahu sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna saudara. Kalau itu nggak berguna, gak usah Bapak Ibu. Gak usah. Simple hidup kekristenan kita. Simple. Bayangin sudah 600.000 hanya untuk ngebakar begitu. Maaf ya bapak-bapak ya. Saya harus sampaikan ini. Karena itu Tuhan mengasihi bapak-bapak. Dan ibu-ibu juga yang merokok. Ya. Itu. Jadi kita harus pastikan itu Bapak Ibu Saudara. Orang bilang ya merokok kan gak apa-apa. Ya kan kamu itu apalagi kamu sudah pelayanan Tuhan, sudah pelayan bagi Tuhan. Ya silakan, Paulus bilang segala sesuatu diperbolehkan. Tapi batu sandungan enggak? Nah, itu kan saudara kembali lagi ke situ. Kalau saya khotbah sambil merokok gimana saudara? Duit gua, mulut gua. Paulus bilang kan boleh. Alkitab bilang boleh. Lu mau protes apa? Tapi kan heran kan tayang di YouTube, buset, hamba Tuhan khotbah sambil ngerokok. Ini gereja mana ini? Ini saudara gereja pertama kali yang ada hamba Tuhan khotbah sambil merokok. Enggak ada saudara, coba cari di YouTube manapun, enggak ada saudara. Baru di TCC saudara. Kan aneh begitu saudara. Ini gereja atau apa? Kalau hamba Tuhan begini jemaatnya kayak apa saudara? Nah saudara itu harus kita mengerti sesuatu yang berguna, sesuatu yang membangun, sesuatu yang tidak mendatangkan batu sandungan bagi orang lain. Jadi saudara yang baju yang Bupati tadi, Sekwilda tadi ya cukup itu buat suami aja di rumah. Ya, jangan buat di sini atau di tempat-tempat lain yang umum saudara. Yang orang lihat, wah katanya dia pelayan di sisi ya. Tapi bajunya kok waduh. Begitu ya. Apalagi zaman sekarang sosial media, Instagram, Facebook, Twitter segala macam. Hati-hati juga saudara di dalam bersosial media. Apalagi hamba Tuhan.
Pelayan-pelayan Tuhan, ya jemaat juga saudara. Kalau memang Anda orang Kristen yang benar saudara, tampilan-tampilan Anda juga harus dilihat. Itu saudara. Ya, jangan orang lihat. Orang mungkin nggak lihat di sini, tapi lihat sosial pelayanan di sisi kayaknya begitu ya. Buset, bajunya katanya pelayan. Bajunya begitu, ya kan? Batu sandungan kan Bapak Ibu. Nanti besok, wah saya mau datang di sisi. Pas dia browsing sosial media, dia lihat ini, ibu ini, bapak ini, waduh, bajunya bupati semua ini. Akhirnya, ya udahlah, gue nggak datang, saudara. Ini pelayannya begini, saudara. Saudara, jadi hal yang pertama, karakter yang dikuasai Roh Kudus itu memberikan kita keberanian. Yang kedua, karakter yang dikuasai Roh Kudus itu adalah tahu mana yang membangun, mana yang berguna, mana yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini adalah karakter yang harus kita miliki, saudara. Ini harus kita tanamkan. Kita harus belajar, saudara, belajar. Karena kalau kita nggak berani untuk membuang sesuatu yang tidak berguna, itu kita tidak akan selesai di situ, saudara. Kita akan tetap di situ terus menerus. Akan tetap. Padahal Yesus itu yang tiap tahun kita rayakan Paskah, ya, Jumat Agung, Paskah, dia itu berkorban buat kita. Katanya dia sudah selamatkan saya. Kita kan kalau Paskah atau kalau Jumat Agung, saudara, sampai nangis-nangis, aduh Tuhan ampuni dosa saya. Iya kan, saya ini bejat, saya berdosa, saya begini, saya begitu, Tuhan ampuni, oh Tuhan, terima kasih engkau sudah mati, engkau sudah berkorban. Pas Paskah saudara, habis Paskah balik lagi saudara. Aku umat ya Pak. Ya, memiliki karakter yang dikuasai Roh Kudus. Anda diberikan keberanian karena ada Roh Kudus, bukan karena kitanya. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang membangun, mana yang berguna, mana yang tidak menjadi batu sandungan. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami percaya kami memiliki Roh Kudus di dalam diri kami. Karena firman-Mu mengatakan kami dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena itu Tuhan, karena Roh Kudus ada dalam diri kami, kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Karakter kami adalah karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus. Karakter yang sesuai dengan Roh Kudus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biar Roh Kudus itu Tuhan yang ada di dalam diri kami, membuat kami berani menghadapi keadaan, berani menghadapi situasi, berani menghadapi masalah dalam hidup kami. Karena ada Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, keberanian dan kesanggupan. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Kami mempunyai Allah di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Dan Roh Kudus kiranya memimpin kami, hidup kekristenan kami. Supaya kami tahu membedakan mana yang membangun, mana yang berguna, mana yang menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, perjuangan iman kami ini banyak sekali tantangan. Baik dalam diri kami, keluarga kami, lingkungan pekerjaan kami, lingkungan pergaulan kami, komunitas kami Tuhan. Tapi kami mau berdiri di tengah. Kami mau berbeda. Kami mau tunjukkan kepada siapapun bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami memiliki Roh Kudus. Kami berbeda dengan cara-cara hidup. Mungkin teman-teman kami, mungkin saudara kami, mungkin orang tua kami, atau kakak adik kami. Siapapun Tuhan, kami mau berbeda. Karena kami ada Roh Kudus dalam hidup kami.
Kami mau tunjukkan itu. Supaya semua orang yang melihat perbuatan kami memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Roh Kudus yang ada dalam diri kami masing-masing. Biarlah pimpin hidup kami. Topang kami ya Roh Kudus. Kami mau setia. Kami mau taat kepada pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami menghadapi tantangan-tantangan hidup dunia ini Tuhan. Biar kami terus ditopang oleh Engkau Tuhan. Biar kami jatuh, kami tidak tergeletak Tuhan. Karena Roh Kudus menopang kami. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara. Tapi biar Roh Kudus-Mu terus berkata-kata dalam hidup kami. Dan biarlah kami Tuhan, ketika ada keinginan untuk melakukan dosa, Roh Kudus mengingatkan, menginsafkan kami. Roh Kudus menjadi alarm bagi kami untuk kami berkata tidak terhadap hal yang berdosa. Pada hal yang berbau batu sandungan, kami berkata tidak. Kami mau belajar Tuhan untuk taat pada pimpinan Tuhan. Supaya hidup kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih hambanya Pastor Steven untuk firman-Nya, untuk pengajarannya yang luar biasa, sudah mengingatkan kita dan belajar memiliki karakter Kristus. Tuhan berkati Bapak dan pelayannya lebih luar biasa lagi ya. Oke baik, saya kembali ingin mengundang, ingin menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Adakah yang baru pertama hadir di GBI TCC? Boleh lambaikan tangan. Oke baik, silakan Ibu boleh bangkit berdiri biar kita melihat wajahnya. Ibu sebelah kanan, selamat datang. Sama-sama kita mau bilang 1, 2, 3, welcome home. Oh ada 2, sebelah kiri juga. Welcome home Ibu, selamat datang di GBI TCC. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Ya, kita rindu kembali. Silakan Ibu boleh duduk. Ya, kita rindu biar minggu-minggu ke depan kita bisa bersama lagi beribadah di tempat ini. Amin. Ya, berikutnya kita akan berdoa untuk maksud saya kita akan mengumpulkan persembahan. Jika Bapak Ibu ada yang masih belum memiliki amplop, boleh lambaikan tangan. Asher boleh membantu. Adakah yang belum mendapatkan amplop? Sudah semuanya? Oke, baik. Mari kita bersatu hati. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi dalam hidup kami. Hal yang baik kami percaya Tuhan rancangkan bagi kami Tuhan. Tuhan pagi ini kami mau berikan persembahan kami. Ajarkan kami memberikan yang terbaik Bapa. Dengan hati yang rela, hati yang tulus. Biar persembahan ini harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya Engkau yang menggunakan semua ini Tuhan. Untuk kerajaan-Mu Bapa dan pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Yesus, setiap kita yang siap memberikan yang terbaik. Mari sama-sama katakan amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita boleh melihat pengumuman waktu dan tempat. Saya persilakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Samuel Simmons. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan bersama. Ya? Oh, ada pengumuman dari, silakan
dari panitia, ya mari. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu. Eh, saya kenalin lagi ya diri saya ya. Saya Awen. Saya dari Divisi Kabit Pembangunan Gereja TCC. Mungkin sebagian sudah mendengar dan ada informasi bahwa kita sedang memperluas kerajaan Allah, terutama sedikit tentang pekerjaan. Puji Tuhan, ini sebenarnya berita yang sangat baik, maka juga saya berharap demi kenyamanan kita juga tempat lebih gede, lebih luas, kita total pekerjaan untuk laporan dana kita itu totalnya membutuhkan 561 juta untuk 4 tempat. Puji Tuhan sudah ada pekerjaan 5.830.000 sehingga kita masih ada kebutuhan sebesar 415.270.000. Adapun saya telah berikan selama 2 bulan ini sebesar 78.712.000. Mungkin tadi pengumumannya ada nggak bisa jalan, tapi minggu depan saya juga akan melampirkan juga untuk detailnya. Sudah mulai di Cikupa, Tangerang, dan nanti di Bekasi, dan juga ini akan diperluas. Nah, begini Bapak Ibu Saudara ya, mungkin kalau kita berpikir, waduh 561 juta, gue kasih 10 juta juga kayaknya kecil banget ya, gitu ya. Nah, begini Bapak Ibu Saudara ya, saya mengajak kita semua ya, jemaat di sisi, jangan melihat angkanya, tetapi apa yang kita bisa berikan Saudara. Contoh mungkin satu keluarga bisa nyumbang, Pak saya kursi aja Pak satu. Ya satu kursi, oh itu yang ada kursi biru di bawah, itu harganya 159.000. Ya mungkin Pak saya sumbang satu kursi aja. Atau kita digerakkan oleh Tuhan ya, Pak saya nyumbang AC Pak. Ya apalah yang kita mau kasih untuk pekerjaan Tuhan. Jadi nggak usah lihat angka, 561 juta. Gue kasih 10 juta kayaknya nggak ada artinya juga gitu ya, karena gede banget begitu ya. Tapi ya itu yang tadi yang merokok itu sudah mulai di tabung-tabung aja Pak gitu ya, kita sumbangkan untuk kerajaan Allah, kita sumbangkan. Nah apa aja yang kita bisa berikan, saya mengetuk ya pintu hati Bapak Ibu, karena ini kan gereja kita semua, iya kan. Jadi kita ini kan keluarga satu di dalam Tuhan. Ya boleh mungkin kalau ada Bapak Ibu yang tergerak boleh hubungi saya atau Bapak Awen untuk ya itu yang Bapak Ibu bilang, Pak saya mau satu kursi Pak, ya boleh silakan. Pak saya mau sumbang apa misalnya meja atau lemari gitu Pak ya, karena kan butuh lemari juga kan di sana, butuh meja. Ya apa saja yang Bapak Ibu kan. Kalau Tuhan tanamkan, Tuhan gerakan mau memberi, mau menabur buat pekerjaan Tuhan, saya percaya kalau kita tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah susah kalau kita menabur untuk Tuhan, saudara. Ya, pasti Tuhan akan berkati, karena ini pekerjaan Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama membangun kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah. Puji Tuhan di Batam sudah selesai,
Dan perlu diingat juga di Batam itu ruko saudara itu gratis saudara, ya gratis. Di Cikupa itu kita cuma bayar listrik aja, bayar sebulan 1 juta Pak ya. Iya, jadi nggak sewa saudara. Ini kan kalau mau lihat-lihat ini kok gimana Tuhan pekerjaannya ya. Ruko sekarang saudara mana ada yang gratis. Mana ada yang cuma bayar sewa, bayar 1 juta aja sebulan untuk listrik itu saudara ya. Di Cikupa. Nah cuman di Bekasi yang memang sewa saudara. Jadi dari ketiga tempat ini kita lihat ini pekerjaan Tuhan luar biasa saudara. Ya, karena itu mari kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita berlomba-lomba. Kita menabur bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Stephen Tirajo atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Tirajo dan Pastor Lucia Alfiana. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Komsel diadakan besok Rabu, tanggal 26 Mei pukul 7 malam di GBI Puri Mansion. Bagi jemaat yang rindu melayani di gereja ini, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Tuhan Yesus memberkati. Bimbingan pranikah diadakan besok Selasa pukul 7 malam. Doa keliling diadakan besok Sabtu, pukul 7 pagi. Mari kita ikuti ibadah pria, yang diadakan besok Sabtu pukul 5 sore. The town's oldest manufacturing plant is closing its doors. Most of my players have parents that work at the plant. This ain't gonna be pretty. I'm down 3 coaches, but I do think I have a solution for cross country. No, I don't even like running. Don't die. Don't die. Cross country's not even a real sport. Why would anyone want to do this? I'm just impressed that you finished. You are my best option. Y'all here for tryouts? No, sir. We're just hanging out. Hey, are you here for cross country? Yes, sir. I had one girl show up and she's got asthma. Oh, you mean Hannah Scott. Do you enjoy running? It's really the only thing I'm good at. Why have a season with one runner? One runner matters. Thomas, you got time for a visit? Hello, coach. So you changed sports, and you still got no team. Well, that's sad even for me. I get it. You have to coach cross country, but it's not the end of the world. For someone who knows the Lord, you're acting like somebody who doesn't. You give some very inspirational speeches to your players about stepping up under pressure and going the extra mile. Anna, you're getting faster. Your life is worth so much more than this. To who? When you find your identity in the one who created you, it'll change your whole perspective. Something or someone will have first place in your heart. Where's your team? She's right there. What have you allowed to define you?
Mari kaulah muda, kita ikuti nonton bareng film Overcomer pada ibadah Youth, besok Sabtu pukul 6 sore di GBI Puri Mensien. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit tambahan pengumuman, saya undang Pak Martin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengenai Gereja Padang, rencana tanggal 26 Mei yang kita adakan bersama-sama di Ancol, dan bagi yang sudah daftar itu kita akan kumpul di tempat ini mulai jam 6.30 ya. Jam 6.30 kita akan kumpul di sini dan berdoa bersama-sama, dan kita akan berangkat jam 7 dan sampai di Ancol perjalanan 1 jam ya. Jadi kita di sana, sampai di sana kita adakan ibadah dan 1 jam. Terus yang berikut adalah kita game ya, adakan game bersama. Terus yang berikut adalah kita jam 11 kita makan siang, dan jam 12 kita acara bebas ya, acara bebas kira-kira 2 jam ya, dan 2:30 kita akan kumpul kembali dan jam 3 kita akan kembali ya. Bapak Ibu yang daftar nanti tolong ingat hari Kamis jam 6.30 sudah harus kumpul di sini ya. Jadi tolong diingat bagi yang sudah daftar, dan kita sudah tutup ya, kebetulan pendaftaran sudah tutup per kemarin ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah daftar silahkan, nanti kita sama-sama kita ke Ancol untuk kebersamaan kita ada di gereja TCC ya. Itu aja yang saya sampaikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, mari kita mau bersyafaat. Saya undang Ibu terkasih, Ibu Esther Luna. Mari kita mau berdoa syafaat bersama-sama sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita satukan hati untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, Allah kami yang terkasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan, buat hadirat Tuhan pada pagi ini Tuhan, hingga saat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus, Pastor Stephen Tirayo Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan, untuk mempunyai karakter Kristus Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari Roh Kudus, kami undang Engkau hadir dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk hidup kudus di dalam kekudusan-Mu ya Roh Kudus. Tuhan, berkati Pastor Stephen Tuhan. Pakai pelayanannya Tuhan secara luar biasa Tuhan. Semakin hari semakin Kau pakai Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun beliau Engkau tempatkan Tuhan, semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanannya. Tuhan, memberkati apapun yang dilakukan oleh Pastor Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Memberkati istri Tuhan, Pak Stephen, Ibu Esther Kue Tuhan, dan kedua putranya Tuhan.
Kami percaya Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Keluar masuknya mereka Tuhan, Engkau yang memberkati. Pagi ini Tuhan, kami meminta kepadamu Tuhan, dengan ketulusan hati kami percaya Tuhan Yesus. Pada pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Bu Esther Kue Tuhan, yang sedang sakit Tuhan, yang akan tes darah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, jika Bu Esther akan melakukan tes darah, biarlah Tuhan Engkau buat keajaiban Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan, tidak terjadi apa-apa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehat sempurna Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau lawat Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan pada Bu Esther Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami punya iman Tuhan Yesus. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau obat di atas segala obat Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupnya. Pakai Bu Esther Tuhan sebagai kabit iut Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau pakai Tuhan secara luar biasa Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Kirim iut-iut yang baru Tuhan pada GBI TCC di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Keluar masuknya mereka Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati. Keperluan mereka Tuhan, Engkau yang sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Pastor Daniel Tuhan, beserta dengan Bu Vera yang saat ini sedang ada di Batam Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya pada hari ini Tuhan, pembukaan GBI di sisi Tuhan cabang Batam Tuhan Yesus, berjalan Tuhan Yesus seperti kehendak-Mu Tuhan. Dimudahkan, dilancarkan. Engkau kirim jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang rindu, haus, lapar akan Kau Tuhan, untuk datang ke cabang GBI di sisi di Batam Tuhan Yesus. Agar kursi-kursi yang ada terisi Tuhan Yesus dengan jiwa-jiwa yang rindu, haus, lapar akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di cabang GBI Batam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi kortim yang ada Tuhan, dan juga pelayan-pelayan jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Ada kesatuan hati dan ada kebersamaan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, satukan kami Tuhan, untuk semuanya kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga Tuhan jemaat-jemaat Tuhan di GBI TCC Puri Mansion ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau jamah Tuhan Yesus, Engkau berikan kesembuhan dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang sedang mempunyai masalah Tuhan Yesus, kami tidak tahu permasalahan mereka Tuhan, tapi Engkau yang tahu. Oleh sebab itu Tuhan, tolong Tuhan Yesus, Engkau berikan jalan keluar bagi yang bermasalah Tuhan. Mari Tuhan Yesus, pada jemaat-jemaat yang letih lelah berbeban berat Tuhan, Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan. Pada jemaat-jemaat yang suam-suam kuku Tuhan, sebentar hadir, sebentar tidak hadir, Engkau bakar rohnya Tuhan untuk menyala-nyala di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga minta Tuhan Yesus, jemaat-jemaat yang baru Tuhan Yesus, Engkau kirim Tuhan, agar penuaian jiwa terjadi Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau tahu Tuhan, gereja kami Tuhan sedang mau mengadakan perluasan tempat di tempat ini. Kami juga berdoa untuk dananya Tuhan. Kami percaya kami punya Bapa yang luar biasa kaya, karena Engkaulah pencipta langit bumi Tuhan. Seizin-Mu Tuhan, maka jadi. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri yang mencukupkan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi cabang-cabang yang akan dibuka Tuhan Yesus di Cikupa menyusul Tuhan, dan juga Bekasi. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang lancarkan dan mudahkan segala sesuatunya, karena ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Baik darat, laut, dan udara, semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi beserta dengan wakilnya dan seluruh jajaran stafnya Tuhan. Mari Tuhan Engkau beri mereka roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Persiapkan Tuhan Yesus Kristus menjadi Indonesia yang penuh damai Tuhan, yang penuh dengan cinta kasih Tuhan. Semakin banyak Tuhan orang-orang di Indonesia Tuhan mempunyai pengetahuan tentang Tuhan, bahwa keselamatan, jalan kebenaran dan hidup hanya melalui Engkau. Semakin banyak orang-orang di Indonesia diselamatkan Tuhan, lututnya dapat bertelut Tuhan dan mulutnya dapat mengaku bahwa hanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang berdaulat Tuhan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan Roh Kudus selalu pimpin hidup kami. Dan kami rindu Tuhan sebelum pulang menerima berkat dari Engkau. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan penghiburan dan sukacita dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai hari ini besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menyebut kita di awan-awan permai. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin. Demikian ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu lagi di ibadah kita minggu depan. Shalom.